Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang UTBK, bagaimana kesiapan kalian menghadapi UTBK nanti? Mudah-mudahan kalian sudah semakin siap ya. Sebelumnya, kalian sudah menyimak video pembahasan pengetahuan dan pemahaman umum bagian 2 kan? Nah, kali ini kita akan membahas kembali bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Kalau kalian belum menonton bagian 2-nya, kalian bisa cek video sebelumnya di channel ini. Nah, di video sebelumnya, kalian sudah menyimak pembahasan soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk nomor 38 sampai dengan nomor 41. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk nomor 42 sampai dengan 49. Untuk menjawab soal tersebut, kalian membutuhkan teks. Pada pembahasan kali ini, kita akan menggunakan 2 buah teks, yaitu teks pertama untuk soal nomor 42 sampai 45 dan teks kedua untuk soal nomor 46 sampai 49. Berikut teks yang akan digunakan untuk menjawab soal nomor 42 sampai dengan 45. Teksnya sendiri terdiri atas 3 paragraf. Kalian bisa membacanya secara sekilas untuk mendapatkan gambaran. Kira-kira soal yang akan ditanyakan nanti berkaitan tentang apa ya? Sekarang kita bahas soal pertama, yaitu soal nomor 42. Gagasan utama paragraf kedua bacaan tersebut adalah: gagasan utama merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, gagasan utama ini biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Namun, ada juga yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Untuk menjawab soal ini, mari perhatikan teks paragraf 2. Nah, tadi kan disebutkan gagasan utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Pada kalimat pertama ini, dijelaskan dugaan kawasan yang terdampak likuifaksi dalam video berada di atas endapan lumpur dan pasir. Kalimat-kalimat berikutnya pun memperkuat penjelasan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan kata kunci endapan, pasir, dan lumpur. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan utama paragraf kedua adalah dugaan bahwa wilayah yang terdampak likuifaksi adalah endapan lumpur dan pasir. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah D. Berlanjut ke soal berikutnya. Penggunaan kalimat yang kurang tepat pada paragraf 3 terdapat pada kalimat: sebuah kalimat dikatakan tepat atau benar salah satunya jika menggunakan ejaan dan penggunaan tanda baca yang tepat atau sesuai kaidah kebahasaan. Untuk menjawab soal ini, kita perhatikan kembali paragraf ketiga. Paragraf tersebut terdiri atas 5 kalimat. Kita dapat mencermati penggunaan ejaan dan tanda baca pada setiap kalimatnya. Coba kalian perhatikan kalimat keempat ini. Pada kalimat tersebut, tidak menggunakan tanda baca koma. Seharusnya setelah kata sebelumnya
diberi tanda koma. Karena kata tersebut merupakan kata penghubung antar kalimat. Dengan demikian, penulisannya harus dibubuhi tanda koma agar kalimat menjadi lebih tepat. Jadi, kalimat yang tidak tepat adalah kalimat keempat, karena tidak menggunakan tanda baca yang tepat. Dengan begitu, jawaban untuk soal ini adalah D. Berlanjut ke soal berikutnya. Topik permasalahan pada paragraf kedua adalah topik permasalahan pada sebuah paragraf merupakan inti permasalahan yang dibahas dalam paragraf tersebut. Pada paragraf kedua ini, dibahas tentang bagaimana proses endapan lumpur dan pasir menjadi batuan. Pada paragraf ini juga dibahas mengenai berapa lama proses tersebut berlangsung. Dengan begitu, topik permasalahan paragraf kedua adalah proses endapan lumpur dan pasir menjadi batuan membutuhkan waktu ribuan tahun. Jawaban untuk soal ini adalah B. Beralih ke soal berikutnya. Rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan bacaan tersebut adalah rekomendasi merupakan saran atau anjuran yang dapat disampaikan. Untuk menentukan rekomendasi yang tepat, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu isi teks tersebut. Tadi kan kalian sudah membaca sekilas tentang teks. Nah, teks ini membahas tentang peristiwa likuifaksi yang terjadi di Palu pasca gempa. Berdasarkan isi teks tersebut, tentunya kita bisa memberikan saran kepada pihak-pihak terkait agar mitigasi bencana mengenai likuifaksi semakin ditingkatkan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B. Mitigasi bencana untuk menghindari likuifaksi harus segera dicanangkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita beralih ke soal berikutnya yang menggunakan teks yang berbeda. Teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 46 sampai dengan 49. Kalian bisa mencermati dengan mempause terlebih dahulu video ini. Jika kalian sudah mencermatinya, mari kita lihat soal berikutnya. Judul yang tepat untuk teks di atas adalah soal ini menanyakan tentang judul. Judul merupakan suatu kata yang diambil dari sebuah pemikiran untuk menulis. Judul juga merupakan salah satu unsur utama dalam sebuah tulisan. Biasanya berupa kalimat singkat, padat, dan jelas. Judul berfungsi sebagai penarik minat pembaca. Untuk menentukan judul sebuah teks, hal pertama yang harus diperhatikan adalah isi dari teks tersebut. Jangan sampai judul yang kita buat tidak sesuai dengan isi teks. Selain itu, pemilihan kata dalam membuat judul sebuah teks juga sangat penting.
agar dapat menciptakan judul yang menarik minat baca. Teks ini menjelaskan tentang bagaimana melakukan mitigasi bencana alam gunung berapi. Berdasarkan uraian tersebut, judul yang paling tepat untuk teks tersebut adalah Mitigasi Bencana Gunung Berapi. Jadi, jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kata aktif pada teks di atas bermakna. Untuk menjawab soal ini, kita harus memahami makna kata aktif itu sendiri. Pada teks, kata aktif terdapat pada paragraf 1. Untuk mencari makna kata, kita dapat memahami makna secara leksikal maupun secara gramatikal. Mencari makna kata secara leksikal, kita dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus ini, kata aktif memiliki beberapa makna, yaitu giat, lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran, mampu beraksi dan bereaksi, mempunyai kecenderungan menyebar atau berkembang biak, serta dinamis atau bertenaga. Sekarang kita lihat kembali kalimat yang mengandung kata aktif untuk menentukan makna secara gramatikal. Sekitar 126 diantaranya adalah gunung berapi aktif dan 7 dari gunung aktif tersebut seringkali meletus. Mencermati kalimat tersebut, makna kata aktif dalam kalimat tersebut adalah dinamis. Hal ini karena gunung berapi tersebut seringkali meletus dan menunjukkan aktivitas yang dinamis. Dengan begitu, jawaban untuk soal ini adalah B. Beralih ke soal berikutnya. Penulisan kata yang tidak baku pada paragraf 3 adalah kata tidak baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Untuk mengetahui kata tidak baku pada paragraf 3, kita harus mencermati kata-kata yang tersedia pada pilihan jawaban soal tersebut. Kata lereng merupakan kata baku karena penulisan kata tersebut sesuai dengan kaidah. Kemudian kita lihat kata lahar. Kata ini juga sesuai dengan kaidah. Jadi, termasuk ke dalam kata baku bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat kata evakuasi. Terdapat kesalahan penulisan ejaan pada kata ini. Kata evakuasi yang sesuai dengan kaidah adalah evakuasi. Menggunakan huruf V, bukan huruf F. Dengan begitu, kata ini merupakan kata tidak baku. Berlanjut ke soal berikutnya. Penulisan kalimat yang bercetak miring menjadi benar jika diperbaiki dengan cara sebuah kalimat harus padu agar makna kalimat tersebut dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik. Kalimat bercetak miring pada teks tersebut yaitu pastikan tetap terlindungi dan selalu waspada karena sudah berada di radius yang aman dari erupsi. Kalimat tersebut tidak padu karena kalimat tersebut menggunakan kata hubung yang kurang tepat, yaitu kata karena. Sehingga makna kalimat tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Agar kalimat tersebut menjadi kalimat padu, kata penghubung pada kalimat tersebut perlu diganti dengan kata meskipun. Jadi jawaban untuk soal ini adalah C. Mengganti kata karena dengan kata meskipun.
Bagaimana dengan pembahasan kali ini? Cukup mudah untuk dipahami, bukan? Untuk menjawab soal-soal di atas, kebanyakan kita harus menggunakan KBBI untuk melihat makna kata dan WEBI untuk melihat ketepatan penulisan ejaan dan lain-lain. Namun, saat UTBK berlangsung, bisa saja kita tidak sempat, bahkan tidak bisa menggunakan kamus tersebut. Untuk itu, kalian harus rajin membaca untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian. Dan yang lebih penting, kalian harus terus berlatih mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan UTBK. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan soal tes potensi skolastik bagian pengetahuan dan pemahaman umum kali ini. Untuk para pejuang UTBK, tetap semangat belajarnya ya. Ingat UTBK, ingat Irama Widya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box di bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!